Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Gojo Satoru versus Sukuna. Analisis pertarungan, alasan kenapa Gojo akan kalah telak. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, langsung saja Gojo Satoru versus Sukuna. Pertarungan dua shaman atau dua pengguna jujutsu terkuat. Satunya dikatakan sebagai penyihir jujutsu terkuat zaman sekarang, yaitu Gojo Satoru, dan Sukuna yang merupakan penyihir jujutsu terkuat pada masa lalu. Pertarungan mereka saat ini masih berlanjut, dibuka pada chapter 223 sampai sekarang. Jadi mari kita bahas satu persatu dulu ya, apa saja yang sudah terjadi antara Satoru dan Sukuna. Pertama, chapter 223, Satoru menggunakan Hollow Purple. Yang nggak tahu Hollow Purple itu apa, silakan nonton pembahasan di video ini ya. Intinya menggabungkan biru dan merah menghasilkan singularitas jarak jauh di mana kedua efek digabungkan, menghapuskan semua materi di jalurnya secara instan. Tapi uniknya Sukuna bisa menahannya menggunakan tangannya doang. Yang padahal itu sudah 200%, normalnya 100% kan? Yaitu karena dibantu oleh Utahime dan Gaku Kanji untuk memperkuat serangan Gojo. Istilahnya buff lah. Dengan demikian tangan Sukuna hancur, tapi karena ia memiliki kekuatan regen, tentu saja tangannya bisa kembali pulih. Atau katakanlah teknik kutukan terbalik, contohnya udah ada di season satunya ya. Dari sini kalian pasti berpikir, lah apa gunanya dong serangan sebesar apapun jika bisa pulih kembali? Oh jangan salah guys, teknik ini memakan energi terkutuk. Artinya walaupun tubuh bisa pulih, tapi energi mereka berkurang. Istilahnya dalam game, walaupun darahmu penuh, jika energimu akan habis, maka ketika terkena serangan lagi, kamu benar-benar akan mati. Seperti itulah kira-kira penjelasannya ya. Oke lanjut. Di chapter 224, Satoru dan Sukuna melapisi tangan mereka semacam energi. Yaps, udah ada contohnya juga di season 1 yang digunakan Itadori ya. Singkatnya, ia mengalirkan energi kutukannya ke tangan mereka agar serangan yang mereka hasilkan lebih sakit ketika beradu nanti. Next, bagaimana bisa Satoru menyerang Sukuna tanpa sentuh? Apakah dia dukun? Ya, secara harfiah memang mereka dukun sih, kan itu nama lain dari penyihir. Oke, balik-balik. Perlu kalian ingat kembali bahwa Jutsu Shiki Junten Ao atau biru yang membuatnya bisa memindahkan titik gravitasi sesuka hati, menambahkan kemampuan destruktifnya secara besar-besaran. Jadi kalau kalian lihat Satoru menarik dan memindahkan gedung besar layaknya mainan, ya itu adalah tekniknya. Sukuna tidak bisa karena beda teknik. Nah, di sini juga Sukuna mengeluarkan teknik kutukannya yang disebut Dismantle. Serangan tebasan standar yang biasanya digunakan untuk benda mati, namun juga dapat digunakan untuk melawan roh terkutuk dan penyihir dengan efektivitas tinggi. Di sini admin lihat entah serangan Sukuna meleset ataukah dipengaruhi gravitasi milik Satoru, entahlah. Lalu saat beradu serangan, apa yang terjadi? Apakah Infinity atau Mugen Gojo bisa ditembus oleh Sukuna? Padahal kita tahu bahwa Mugen Gojo itu bisa membuatnya tak bisa disentuh oleh orang lain. Jadi jawabannya itu simple. Saat itu Satoru menonaktifkannya agar bisa menangkap tangan Sukuna untuk membawanya masuk ke dalam gedung. Nah, kenapa dinonaktifkan? Karena Sukuna menggunakan domain amplification atau bahasa Jepangnya Roiki Tenen yang memperkuat energi terkutuk Sukuna menjadi aura yang mengandung domainnya sendiri. Ya, mirip-mirip sama tinju yang dialiri energi tadilah. Berikutnya, Satoru dapat mengeluarkan pukulan mematikan yang menghancurkan gedung-gedung besar. Dan entah apakah Sukuna menerima dampak kerusakan juga atau tidak. Ini namanya adalah Black Flash atau Kokusen. Tanpa basa-basi, kalian bisa lihat pada episode 20. Teknik ini sama juga seperti tinju yang dialiri energi kutukan. Hanya saja ini sudah masternya dan kekuatannya berkali-kali lipat. Bahkan pemegang rekor terbanyak digunakan oleh Nanami sebanyak 4 kali. Dan rekor tersebut disamai oleh Itadori juga. Jadi admin gak akan kaget kalau Satoru bisa menggunakannya lebih dari 4 kali. Ya, tergantung seberapa efektifnya kekuatan ini untuk Sukuna. Lanjut, di chapter 225 di sini admin akan skip aja ya, karena intinya ada di chapter 226. Ya, Satoru dan Sukuna melakukan adu domain. Perlu diingat lagi bahwa domain adalah salah satu teknik kutukan bawaan penggunanya yang apabila digunakan akan langsung sure hit
atau tentu kena, dan pasti kena. Dan yang perlu dibahas di sini adalah Satoru kalah adu domain pada pembuka ini. Ia terkena serangan tebasan tanpa henti yang membuat Satoru tentu saja hampir mati dan mengalami lecet. Tapi untungnya ia bisa menggunakan teknik kutukan terbalik untuk pulih. Dan Sukuna sadar akan hal itu, makanya agar tebasannya itu terus mengenai Satoru, ia mengajaknya adu taijutsu lagi. Dan di sini di luar dugaan, Satoru bisa menggunakan simple domain dalam sebuah domain yang dapat membuatnya melindungi dirinya dari serangan tebasan otomatis dari domain Sukuna. Ya, simpelnya ini tuh domain versi kecil ya. Dan ya, seperti yang kalian tahu, karena Satoru berada dalam domain Sukuna, makanya Sukuna mampu memasuki simple domain Satoru dan melancarkan serangan lagi. Lagi pula simple domain hanya mengulur waktu saja, tidak bisa bertahan lama. Dan benar saja Satoru terkena tebasan lagi. Tapi uniknya di sini Satoru hanya menggunakan simple domain tanpa menggunakan teknik kutukan pembalik untuk dirinya sendiri, alias ia tidak memulihkan dirinya. Kenapa? Bukannya energi kutukan Satoru itu tidak terbatas berkat Six Eyes-nya. Yaps, memang benar energi kutukan Satoru itu tidak terbatas kok. Tapi di sini admin mendapatkan ilmu baru, bahwa ternyata teknik pembalik kutukan itu tak bisa digunakan secara bersamaan. Hah? Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian ingin menggunakan teknik pembalik kutukan, kalian hanya diberi dua opsi pilihan, yaitu memulihkan tubuhmu atau memulihkan teknikmu. Nah, dari tadi kalian pasti bingung kan maksudnya gimana ya? Oke, kita pakai gambar aja ya, kalian pasti mudah mengerti. Ini contohnya. Jadi anggap saja warna merah adalah darahmu, hijau adalah teknik kutukan, itu sudah termasuk domain Ao Aka Murasaki untuk Satoru, dan domain kuil jahat tebasan milik Sukuna. Dan biru adalah energi kutukan. Energi kutukan ini pada dasarnya ada dua juga, yaitu energi positif dan negatif. Negatif di sini artinya pembalik atau terbalik. Dari sini anggap saja energi kutukan Satoru jika ingin dipakai sebelum terisi penuh kembali, ia harus memilih isi darah yang warna merah atau isi teknik kutukannya warna hijau. Harus satu guys. Dan akhirnya Gojo Satoru memilih untuk memulihkan teknik kutukannya dan menggunakan Aka atau Red yang juga merupakan teknik pembalik untuk menyerang Sukuna. Nah, barulah setelah itu ketika energinya pulih kembali, anggap saja butuh 1 detik, ia kemudian memulihkan dirinya lagi pada last panel. Jadi energi kutukan itu tak bisa dipakai dua kondisi ya. Dan itulah yang terjadi pada chapter 226. Dan ya, udah itu aja dulu. Otak admin udah agak panas untuk bahas next chapter. Jadi anggap saja ini video analisa Gojo Satoru versus Sukuna part 1 ya. Untuk alasan kenapa Satoru akan kalah telak akan admin bahas di video berikutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.